Cek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Qala rajul inna rajula yuhibbu ayyakuna sabuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah di malam yang penuh keberkahan. Insyaallah kita mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu adalah mencari ilmu. Di mana mencari ilmu itu adalah bagian daripada kewajiban seorang muslim. Ternyata ibadah terpanjang selain nikah itu adalah mencari ilmu. Kalau mencari ilmu itu dari lahir sampai kita sudah tidak bernyawa, itu adalah kewajiban kita untuk mencari ilmu. Maka ini termasuk mencari ilmu itu bagian daripada ibadah yang terpanjang. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sharing, tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk mengajari, tapi bersama-sama untuk sharing bersama ibu dan bapak sekalian. Hari ini terkait tentang nafsu dunia. Apa yang disebut dengan nafsu dunia? Biasanya nafsu itu identik terkait tentang bisikan setan katanya. Kahoyong nyalira yang diikuti. Keinginan manusia yang cenderung kepada sesuatu yang diinginkan. Ada mengenali ciri nafsu. Ini yang harus kita ketahui dan kita kenali. Biasanya ciri nafsu itu kan sebenarnya banyak ya. Jenis-jenis nafsu itu banyak, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang nafsu dunia yang dikendalikan oleh bisikan syaitan itu sendiri. Biasanya nafsu itu cenderung akan menutup kepada hal kebaikan. Ketika nafsu sudah dikedepankan, maka biasanya itu akan menutup kepada hal kebaikan. Bagaimana kita bisa mengenali ciri nafsu? Perhatikan kebiasaan kita sendiri. Yang pertama, susah bangun subuh, hararese. Nah, habat bisa hararese karena keinginan dia adalah ketika masih subuh, cuaca dingin, enaknya naon? Bobo deui. Nah, bobo deui. Makanya malam itu ketika bangun, sebenarnya yang sunnah, apalagi sholat sunnah malam, itu kedudukannya sangat mulia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Pada dasarnya sholat malam
sholat di sepertiga malam itu kedudukannya adalah mulia di sisinya. Kenapa bisa mulia? Karena pelaksanaannya juga berat. Seperti satu saum. Bapak Ibu, kalau lebih mudah saum sunnah apa saum wajib? Saum wajib gampang. Kenapa? Aya batur. Keur usum, aya batur, aya nu ngarencangan. Beda dengan saum sunnah. Urang keur saum, batur keur ngeunah-ngeunah makan, bala kecerakan gitunya. Atuh pikabitaeun jadi ka urang teh akhirna naon? Nya batal ya gitunya. Nah, makanya sesuatu yang sunnah itu biasanya berat. Seperti halnya sholat malam. Makanya orang yang diberikan kemudahan, orang yang diridhoi sama Allah, salah satunya adalah orang yang diberikan kemudahan dalam bangun subuhnya. Ya, ketika subuhnya mudah bangun, biasanya kan lilirnya aya lilir, urang mah lilir teh sakedap deui ke bangunna sekedap deui. Ari pek teh kajongjonan bablas sampai jam 6 pagi. Tahajud henteu, salat subuh oge kaberangan. Nah, tadi kembali lagi yang namanya salat malam atau di sepertiga malam itu kedudukannya sangat mulia di sisinya. Karena kenapa? Bangun malamnya saja sangat perjuangan, di mana batur keur enak-enak kulem, keur enak-enak natiris bobo, ieu urang kudu bangun malam menghamparkan sajadah, berudu, sujud, menguraikan doa-doa dan meneteskan air mata di sepertiga malam. Itu berat. Apalagi lamun salat tahajud teh non husu. Tadi ya husu berderayan beruntayan doa-doa, berderayan air mata. Naon eta teh bukti daripada bahwasanya dirinya itu lemah. Biasana lamun jalmi anu lemah mah, anu nafsu mah osok ngadu nate dina naon, dina medsos, WA gitunya, Facebook. Lamun pamuda-pamudi mah aduh sakit hati baru diputusin mantan gitunya, saeutik-saeutik curhat. Ieu gaduh salaki teh hararese gawe gajina leutik. Dan lain sebagainya gitu. Tapi orang yang soleh, orang yang baik tentunya dia bisa menitipkan, dia bisa memposisikan dirinya sebagai seorang muslim. Nah itu susah bangun termasuk. Jadi hati-hati ketika kita susah bangun, artinya kita sudah dikuasai oleh nafsu dunia. Pada dasarnya hidup itu cuma satu kali, maka hiduplah yang berarti. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, gila atau ingin pujian. Nah, orang-orang yang sudah nafsu dunia itu pengennya dipuji. Karena sifat manusia itu ada sifat dasar, ada dua sifat dasar manusia. Ingin mendapatkan keamanan, yang kedua ingin mendapatkan pujian. Sesuatu yang pujian mah enak di hatinya. Niraos gitunya. Si Ujang nih kasep, bager, soleh, dermawan. Segala disebutkan barijeng irungna ngapung gitunya. Dipuji gitunya. Nah, enaknya yang namanya pujian itu enak, tapi sebaliknya ketika dihina, apakah kita siap dihina, dicaci? Tidak gitunya. Dah hati kita mah pengennya ingin dipuji. Ketika pengen dipuji, artinya bisa jadi kita dikuasai oleh nafsu dunia. Emang Ustaz kita nggak boleh dipuji? Ya, ketika pujian diberikan pujian, maka pada dasarnya dia akan menjatuhkan dirinya sendiri. Kenapa? Dia akhirnya dia menikmati kehidupan, jadi akhirnya dia tidak akan berubah. Jadi pujian itu ketika kita dikritik, ada dua orang sifat ketika dia mendapatkan kritikan atau cacian.
Yang satu, kritikan itu menjadi dia bangkit kembali dan termotivasi untuk menjadi orang yang baik lagi. Ada yang kedua, dapat cacian pujian teh malah menjadikan dianya ciut, jatuh, bahkan naon ngaran teh sedikit-sedikit melahoy gitunya, lemah gitu, letoy gitu, dan tidak siap untuk bertarung gitu ya. Bapak Ibu sekalian, mengenali ciri nafsu yang ketiga adalah susah untuk melaksanakan ibadah. Ya, susah melaksanakan ibadah, sulit gitunya. Jika tadi aya saum sunnah Senin Kamis, susah gitunya. Bangun subuh oge geus kaberangan gitunya. Rek saum ai pek teh aya nu ngajakan ngabaso gitunya, teu jadi deui nya. Nah, susah gitunya. Kemudian yang keempat, suka menunda-nunda waktu sholat. Ngong adan, waktunya sholat malah gak boleh. Angke deui sakedap deui. Tah Bapak Ibu sekalian, ada dua keadaan orang yang ketika mendengarkan azan. Yang pertama, ada yang melaksanakan sholatnya itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gura-giru ka masjid sholat ameh jongjon. Gitunya, ameh jongjon gitunya. Jadi ngalaksanakeun sholat teh ameh jongjon tapi bukan kewajiban. Sholat teh lain sebuah kebutuhan. Jika orang makan ngenu ngaranna makan naon kebutuhan. Ameh aya tanaga, tidur ameh ngumpulkeun tanaga. Nah, ini juga sholat sama, merupakan sebuah kebutuhan. Bahwasanya apa? Kita itu kecil, kita tidak punya apa-apa, makanya kita mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu pernah saya sampaikan dicontohkan dalam sebuah kisah. Ada seorang pemuda ini suka dibantu oleh seorang bapak-bapak yang dermawan. Si pemuda ieu teh lamun ieu teh sok nyuhunkeun anu di pasihan, hoyong makan di pasihan, hoyong sapeda di pasihan, pokona mah teu disuhunkeun oge di pasihan nya. Golosor makanana, mameunana, minumanana, leueuteunana, sendalna, pakaianana, lain sebagainya. Padahal dia bukan anak si pemuda ini, tapi ada rasa kanyaan. Nah, segala sesuatu dikasih gitu ya. Hiji mangsa si bapak ieu yang suka memberi, dia memanggil, bukan meminta, memanggil di telepon tah teu diangkat, si pemuda ieu teu ngangkat. Siangna ditelepon deui teu ngangkat, sorena ditelepon deui teu ngangkat, magribna ditelepon di reject, wengina ditelepon di reject, terus tuh kitu we gitunya terus. Ini teh apa? Ini menggambarkan dalam kehidupan kita juga pernah sama. Lamun kitu perasaan kita kumaha? Urang teh sok ngabere batur, tapi anu diberena teh kitu kalakuanana. Kumaha perasaan urang? Keselnya, kecewa, pika sebeleun, pika keheuleun, pika tonjokeun, pika peureuppeun. Tidak tahu diri, manehna sok diberean, tapi ketika ada kita butuh, dia tidak mau merespon. Pinter kodek, betul. Tapi orang sadar diri teu, urang oge sok kitu ternyata. Pinter kodekna naon? Urang sok diberean rezeki ku Allah, diperhatikeun ku Allah. Hiji mangsa subuh dipanggil ku Allah, hayya 'alas shalah, dipanggil tanya, alah kelah sakedap deui. Zuhur dipanggil keur jongjona kerja, Allah ieu non kagok kadap deui lah. Asarna dipanggil deui, lah keur di perjalanan ke deui lah. Magrib macet di perjalanan keneh angkelah. Isya geus kaburu tunduh ke deui lah. Tah akhirna mah ida ulah. Apakah kita ini tidak termasuk pinter kodek gitunya?
pinter non ngaranna teh ai pamenta loba gitunya, hayang ieu hayang itu, hayang keluarga sakinah, hayang boga rizki loba, hayang boga mobil, hayang boga motor, hayang boga budak anu soleh soleha, ari dipanggil ku Allah tita salat hararese gitu. Yang kedua tadi posisi orang yang kedua tadi manu kahiji mah hanya melepaskan sebuah kewajiban ngong adan teh. Yang kedua adalah dia menganggap itu adalah butuh. Allahu Akbar langsung sholat husu gitunya, minta gitu. Ari kerja tujuanna naon kerja? Cari rizkinya. Iya sanu mere rizki Allah. Tapi nalika dipanggil ku Allah anu pemberi rizki diengkekeun deui, ai urang rek menta rizkina ka saha? Kan ka Allah, nah habat hararese. Jadi yang kedua ini adalah ketika dia dipanggil sama Allah, akhirnya dia menunaikan. Kenapa? Karena dia tahu yang memberikan rizki yang pertama adalah siapa? Allah. Kemudian selanjutnya hidup di dunia ini tujuannya adalah apa? Bukan untuk bekerja, tapi adalah menunggu waktu sholat. Jadi kerja mangan saukur mengisi waktu luang, nah, gitu. Jadi pada dasar nama ibadah sholat tujuan orang mah. Nu salajengna yang kelima, doa dan ibadah cenderung asal-asalan, tidak khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah sebagainya gitu. Astagfirullahaladzim, pokoknya nama zikir teh asal-asalan ngadoa ngan saukur dikecap hungkul dina letah mah henteu tidak mendarah daging. Nah, gitunya. Jadi bukan dari hati tapi hanya sebatas di lidah saja. Jadi bukan sebuah kebutuhan ngan saukur melepaskan kewajiban. Jadi doa dan ibadahnya cenderung asal-asalan. Nu penting mah sholat, nu penting mah ngadoa. Salajengna ingin dirinya senang. Nah, ingin dirinya senang, termasuk senang lihat orang lain susah. SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah, itu biasanya jalma anu iri dengki gitunya, batur senang orang susah lieur gitunya. Bapak cenah tingali tatangga mah geus boga emas anyar. Wah lah nya bapaknya paling menang ngeredit menang nganjuk jiga nama. Bapak tingali tatangga mah geus boga motor anyar. Bapak iraha atuh tingali jigana eta ge menang ngereditnya panya. Bapak tatangga mah geus boga mobil anyar, ai bapak iraha. Bapak tatangga mah geus boga pamajikan anyar. Bapak iraha gitu. Henteu jigana mah henteu nanya kitu nya. Henteu jigana mah nganjuk. Ulah ditaros. Nah, jadi SMS. Kenapa bisa ada SMS? Karena dirinya itu iri dan dengki. Ketika iri dan dengki, otomatis tidak senang melihat orang lain senang bahagia gitunya. Susah hirupna teh gitunya. Hayang batur teh hese gitunya. Nah, gitu. Kemudian kedelapan, cenderung dunia tujuannya. Nah, cenderung dunia adalah tujuannya. Jadi bekerja itu bukan mencari ridho dari Allah, tapi hanya sebatas pengen memperkaya diri, pengen menutupi hawa nafsunya, pengen memuaskan keinginannya. Nah, selanjutnya seperti tadi cenderung jadi dunia itu adalah cenderung sebagai tujuannya. Padahal kita itu diikat oleh agama. Maka agama itu harus diikuti, bukan mengikuti hawa nafsu. Jadi agama itu harus diikuti, bukan agama mengikuti hawa nafsu. Tsumma ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sesuatu syariat, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat tersebut dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
Jadi agama itu sebagai dasar pijakan kita untuk kita mengikuti jalannya atau disebut dengan syariat. Bukan agama yang harus mengikuti gitu ya. Biasa kan perpolitikan demikiannya atau di ini pokoknya cenah lamun ieu mah ulah mawa agama. Kan nggak boleh ya. Padahal agama itu adalah pijakan, landasan hukum kita untuk melaksanakan dan menjalankan hidup kita ini. Seperti itu. Jadi ini adalah seperti nah, selanjutnya bagaimana, apakah kita tidak pernah diingatkan? Pada dasarnya kita itu setiap hari diingatkan sama Allah. Maka kenali alarm pengingat dari Allah. Pengingat dari Allah itu banyak sebenarnya, tapi saya beberapa saja. Yang pertama, tiba-tiba ada yang menasehati, ada yang mengingatkan. Urang geus ieu kolot, aya bawahan nu ngora keneh mapatahan gitu ngingetan biasanya ya. Seperti halnya kisah Hasan dan Husain melihat seorang bapak-bapak yang tua renta wudu teh teu bener, kurang bener lah, teu bener, kurang bener. Hasan dan Husain itu melakukan wudunya gitunya. San kumaha wudu anu bener teh kieu gitunya. Nah, dia sebenarnya si bapak ini teh, oh ternyata saya selama ini salah, diingatkan. Ya, gitu. Kan lamun anu ieu mah wuduna teh asal-asalan, nu penting mah wudu, salatna asal-asalan, nu penting salat, nu ngadoa mah asal ngadoa gitu ya. Dinasehati. Ada yang dinasehati secara langsung, ada dinasehati secara tidak langsung seperti kisah tadi. Bahkan orang yang ada juga yang tidak boleh dinasehati. Kan tadi seperti yang pertama tadi saya sebutkan, Ani bin Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, somse, sok sanaos mung saeutik. Nah, ada sifat sombong, berarti sifat sombong teh moal bisa asup ka surga. Qala rajul, ada seorang pemuda yang bertanya, wahai Rasul, inna rajula, sa'nyana ada seorang laki-laki yuhibbu an yakuna resep sobuhu hasanan, make acuk nusae wana luhu hasanatan, dan menggunakan sendal anu sae oge. Nu kitu teh disebut sombong sanes. Nah, sanes nanya. Qala, Rasul menjawab, innallaha jamilun yuhibbu jamal. Sanyana Allah itu indah dan menyukai keindahan. Gitu ya. Kita pakai baju bagus bukan arti sombong, tapi keindahan. Resepnya lamun bapak sareng ibu ningali batur gitunya make acukna rapi, enak, katinggalnya enak henteu? Enak. Kopiah dengdek gitunya enak teu? Kieu kan teu enak ditinggalina oge gitunya. Nah, aya budak biasana non kancingna teh nyingsat hiji gitunya, kieu katinggalnya nyengsol gitunya. Enak teu? Teu enak. Lamun kata almarhum Ustad Ukar Sukarya nu disebut soleh teh naon anu ngepasnya. Lamun make kopiah kepalana 8, kopiahna 8 ngepas. Sapatu ukuran 37 non kakina 37 ngepas gitunya. Tapi tingali lamun aya anu kakina 40 kemudian non sapatuna 44 kumaha? Logor gitunya, keteplak gitunya. Iya dainon kopiah kepalana ukuran 7, ieuna ukuran 5 gitunya, kieu weh enak ditinggalin teu enak, teu ngepas gitunya. Anu makena teu enak, anu ningalina sareugseuk ningalina oge gitunya. Sareugseuknya ningalina oge. Nah, begitu pula dengan pakaian kita. Ada yang bajunya compang-camping, makanya sholat ke masjid menghadap Allah compang-camping, barolong, baju partai misalnya tehnya. Kena dahdir, dakarek bangun.
tak enaknya. Nah gitu. Ibu-ibu kan lamun ka kondangan oge bajuna teh sae singna ngara teh lamun ieu teh sawarna teh naon namanya teh nya? Sanes. Serasi teh naon senada sanes kapal mah nu duaan. Matching anu matching. Bajuna warna biru, ieuna biru, tasna biru, sapatuna biru matching we pokona namanya. Moal ayahnya iana kerudungna oren, bajuna berem, rokna biru, sapatuna ungu gitunya, tabrakan gitu kan. Tah lamun matching mah kan enak gitunya. Bahkan kita juga disunahkan ketika masuk masjid kita itu harus menggunakan pakaian yang indah, bagus. Gitu ya. Kita disunahkan untuk menggunakan pakaian yang baik, terbaik gitu ya. Jangan asal-asalan, apalagi baru bangun tidur pakaian teh anu dipake tidur ngacai teh nya bau dahdir teh jeung sajabana. Salajengna tiba-tiba dibangunkan malam hari lilir, bahasa urang mah nya lilir. Tah lilir teh eta teh bagian daripada alarm dari Allah. Naon eta teh Allah teh sudah mengingatkan, Allah teh lagi kangen, Allah teh sedang rindu kepada kita. Maka kita harus mengenali alarm tersebut. Lamun bangun lajengkeun langsung kacai wudu. Nah biasanya mah kahampangan nungkul gitunya. Alah lilir hayang kacai kahampangan nungkul tos bobo deui. Lamun lilir eta teh tandana cing cirining eta teh Allah teh keur kangen, rindu, mengingatkan. Wudu, hamparkan sajadah, takbir, ngadoa ke Allah. Bahkan ketika di sepertiga malam ini janji Allah, barang siapa yang berdoa maka doanya akan diijabah, apalagi di malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang memohon ampunan maka dosa-dosanya akan diampuni, akan dipermudah urusannya, gitu ya. Ketika sholatnya sudah baik, sudah benar, ya, sudah husu, sholatnya baik dan benar, maka semua urusannya akan baik pula. Tapi sebaliknya, ketika sholatnya tidak baik, tidak benar, cenderung asal-asalan, maka kehidupannya juga akan asal-asalan pula. Makanya banyak gini, nah hanya ieu teh nya cobaan teh kieu-kieu wae, kunaonnya geuning abi teh naon gajina naon ngaranna teh ujian cobaan, kunaonnya abi teh kalka dipecat, kunaonnya abi teh jadi kieu jadi kitu, bisa jadi karena salat kita tidak benar, asal-asalan. Gitu. Kemudian selanjutnya diberikan musibah atau ujian atau cobaan. Ujian dan cobaan ini adalah pengingat juga. Pengingat. Kenapa? Pada dasarnya tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya selain kekuatan dan daya upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap Allah abdi mah naon ngaranna teh dununganna teh bageur, beunghar. Pokona mah lamun aya naon teh sok we. Nah, dia teh mengandalkan dununganna. Hiji mangsa dununganna teh ngantunkeun teu aya. Diganti ku budakna cantang tu bager dan sasoleh. Artinya apa? Jangan kita berharap kepada selain Allah. Ya, kita tidak boleh berharap selain kepada Allah, karena pada dasarnya Allah itu adalah pemilik segala-galanya. Ketika kita meminta, apalagi kita meminta kepada Allah terus-menerus, Allah suka. Tapi lamun manusia disuhunkeun sakali dua kali biasana oke. Tapi lamun keseringan bosan pika sebelum itu hayah weh minta wae gitunya, hayah weh segala gitunya. Nah teu eureun katanya lamun Allah mah senang gitunya, Allah mah senang gitu. Kenapa? Karena kita itu kita itu makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah, kita tuh makhluk yang kecil, tidak ada apa-apanya. Ketika sholat semuanya tuh sama di hadapan Allah. Rek pejabat, arek koboy, arek
Lamun salat sarua salat takbirna sarua kieu henteu aya misalnya pajabat, oh abi pajabat kudu dihareup salatna takbirna kudu nepi ka luhur gitu nya. Henteu, semuana sama. Lulusan SD kudu di tukang, lulusan S3 kudu dihareup, para pejabat kudu dihareup gitu nya. Naon ngaranna teh sujudna kieu gitu nya. Tidak, semuanya sama di hadapan Allah. Gerakan semuanya sama di hadapan Allah. Jabatan itu hanya sementara. Maka suatu saat ketika ada jabatan, ada pangkat, gunakanlah jabatan dan pangkat itu sebaik-baik mungkin dengan amanah dan tanggung jawab. Karena kenapa? Suatu saat jabatan itu Allah akan mencabut kembali. Jadi manusia biasa lagi. Rek naon diharapkeun? Karena pada dasarnya nanti ketika kita meninggal tidak ada yang bisa kita bawa, tidak harta tidak bisa kita bawa, jabatan kita tidak bisa bawa, semuanya tidak bisa kita bawa kecuali apa? Amal soleh. Selanjutnya ada cobaan, cacian, ujian yang bertubi-tubi. Ketika ujian cobaan itu membuat kita termotivasi, bangun, bangkit, itulah gitu. Ini adalah alarm. Nah, jika kia aya deui nya cobaan, cok tingali anu naik pesawat biasanya tenang enak gitunya, Allah ini indahnya di luhur tehnya di ningali teh lain sebagainya gitunya indah. Hiji mangsa ternyata ku Allah teh turbulensi gitunya. Naon tadi anu tadi biar non tidur enak aya nu jojogedan gitunya ngadangukeun lagu anu sebagainya. Ketika dikasih cobaan dikit turbulensi misalnya naon astagfirullah, Allahu Akbar, dan sebagainya. Ai tadi mah teh emut naon ka Allah teh ari ayeuna emut. Nah, apakah kita harus demikian juga gitunya? Harus diingatkan. Bapak Ibu sekalian, ternyata doa yang terbanyak itu bukan ada di masjid ternyata. Di mana, Cik? Doa derayan air mata itu ternyata bukan ada di masjid, tapi di rumah sakit. Benar itunya. Nah, kudu gering wae atunya nepi ka kudu deket jeung Allah teh kudu gering itunya. Atunya dibere cobaan gitunya. Aing geus cager, poho deui gitu kan. Poho deui. Jadi rumah sakit itu gitu. Ku abdi ge diperhatos gitu ya. Ternyata itu rumah sakit mah derayan air mata, bahkan masjid rumah sakit oke jadi rame. Air masjid anu gigireun imahna karosong, anu di masjid di rumah sakit mah rame pinuh gitunya. Salat nogi lila husu gitunya. Nah gitu. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah ini dan lain-lain. Terakhir, ini kita harus bersemangat dalam kebaikan dan kebermanfaatan. Al mu'minu qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minina dha'if wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anna fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin kul qadarullah wa masya Allah fa'ala fa inna law taftahu amala syaiton. Al mu'minu qawi, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wahabu ilallah, daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang seperti apa yang kuat? Banyak gitu ya. Baik kuat fisiknya, kuat finansialnya, kuat ilmunya, kuat amalnya, kuat imannya. Jadi kuat itu bukan hanya fisik saja, bukan harta saja, tapi ilmu, amal, iman yang kuat. Itu kelebihan. Kenapa kita harus menjadi orang yang kenapa lebih baik dan dicintai sama Allah? Perhatikan, orang mukmin yang kuat itu pada dasarnya dia bisa membantu. Kuat finansial, bisa nolongan batur, bisa bersedekah, bisa zakat, bisa nulungan anu fakir miskin jeung sajabana, bisa umroh, bisa haji. Nah, anu fisikna, lamun anu fisikna kumaha ngabantuan anu lemah, hiji mangsa anu dibuli ditulungan lain sebagainya.
kuat amalnya, kuat imannya, lain sebagainya. Maka mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai. Bukan berarti mukmin lemah itu tidak dicintai, bukan, tapi lebih baik. Maka kita itu harus menjadi mukmin yang kuat. Nah, termasuk ketika kita meninggalkan keturunan kita. Makanya kenapa kita itu harus menyekolahkan, ngadidik budak, sangka naon hiji mangsa urang teh bakal teu aya. Budak urang ieu pelanjutna. Jangan sampai anak kita lemah ilmunya, lemah amalnya. Sehingga apa? Ketika kita mati teh teu ngadoakeun. Nyereh hate tanya. Urang nu geus non yang melahirkan, nu ngagedekeun, nu ngadidik, ngabiayaan tapi teu ngadoakeun kumaha. Pada dasarnya ketika kita memiliki keturunan itu adalah untuk apa? Untuk sebagai syafaat penolong kita di yaumul kiamah nanti nganulungan urang. Jadi boga budak teh dengan saukur non korota ayun unggul di imah tapi sanes eta. Tapi adalah untuk menjadi dia itu mendoakan diri kita, penolong kita. Jangan sampai ketika kita tidak mendidik anak ini akan bersaksi di hadapan Allah di akhirat kelak naon. Ya Allah, saya masuk neraka karena kenapa? Karena saya tidak didik oleh kedua orang tua saya. Maka tariklah keluarga orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya tidak mendidik saya. Jangan sampai demikian. Maka kita itu wajib menyiapkan keturunan kita itu menjadi keturunan yang mukmin yang kuat. Wa fi kulli khair, dan keduanya itu memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah kalian semua dalam kebaikan. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah bermalas-malasan. Kita itu harus bersemangat terhadap kebaikan. Segala sesuatu kebaikan itu kita harus bersemangat. Berikan kebermanfaatan buat diri dan buat orang lain, buat lingkungan sekitar. Jangan sampai kita itu hanya sebatas senang untuk diri sendiri, berbuat baik untuk diri sendiri saja, orang lain tidak diperhatikan, batur kalaparan teu ditulungan jeung saja bana. Wa in asobaka syai'un fala taqul ya law anna fa'altu kana kadza wa kadza. Di sini janganlah kalian mengatakan kalaulah saya melakukan ini dan itu jigana moal kieu jeung kieu nya. Tah teu meunang. Nah, walakin kul qadarullah wa masyaallah. Janganlah demikian, karena katakanlah ini adalah takdir dari Allah dan ketetapan dari Allah. Jangan menyesali yang sudah, karena itu adalah episode terbaik dari Allah. Pernah dulu dikatakan, pernah cerita yang terkait tentang cari jodoh nanti episode naon kudu digegel heula ku anjing gitu kan. Hayang jodoh nu terbaik meureun kieu episodena, hoyong jodoh terbaik episodena kedah kieu gitu nya. Hoyong ieu kudu kieu jama anu sukses kudu naon, kudu payut heula, kudu dijejekan heula, kudu melalui masa-masa tidak enak dulu, karena tidak instan menjadi orang yang sukses. Fa inna law taftahu amala syaiton, sanyana lamun berkata lamun kieu nya, lamun kitunya, tah eta teu meunang. Law taftahu amala syaiton, maka pada dasarnya dia telah membuka pintu-pintu syaiton. Ketika pintu syaitan sudah terbuka, lamun mah kieu, lamun mah kitu, naon tidak bersyukur. Akhirnya dia tidak bersyukur, tidak mensyukuri apa yang nikmat dari Allah. Boga salah kita ini ngedul, non penghasilan anu leutik, aduh meni hanjakal, cenanya kasep-kasep tapi kieu gitunya salah teh. Nah, jadi naon kasalah kita akhirnya tidak hormat. Asalnya tidak bersyukur, akhirnya dia tidak hormat. Nah, ketika dia tidak hormat, dia tidak mendapatkan pahala gitu. Karena kenapa? Pintu syukurnya saja sudah tertutup dengan rasa ketidaksyukurannya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Panginten sakitu wae anu tiasa ku sim abdi didugikeun, hapunten anu kasuhun. Jadi pada dasarnya kesimpulannya adalah nafsu itu yang datang dari syaitan. Ini kita harus mengenali diri mana nafsu yang dikendalikan. Jangan sampai ketika itu maka Allah sedang mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi jauh, orang yang diperbudak dunia. Jangan sampai kita diperbudak dunia karena hanya keinginan kita sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.